Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema bersih itu sehat, ya, yang ada di halaman 43 di buku paket kalian. Nah, sebelum kita bahas pembahasan tentang yang ada di halaman 43 di buku paket kalian, itu tentang hadas, hadas kecil dan hadas besar. Alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu apa itu najis atau kotoran, ya. Najis itu, anak-anak, najis adalah kotoran yang oleh syariat dianggap sebagai kotoran yang harus dihindari ketika kita akan sholat atau melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah. Jadi itu najis artinya. Jadi najis itu beda dengan kotor. Kotor itu tidak tentu najis, ya. Nah, jadi ada yang seperti tanah, tanah itu kotor tapi tidak tentu najis, ya. Begitu pula seperti kotoran sapi, ya, itu namanya kotoran, tapi itu najis. Nah, itu. Jadi ada yang kotoran tidak najis, tapi juga ada kotoran yang oleh syariat dianggap sebagai najis. Nah, makanya kita harus tahu terlebih dahulu pembahasan ini sebelum kita melangkah pada pembahasan tentang hadas. Baik anak, jadi Islam mengajarkan kebersihan. Perhatikan di layar ini kalian. Nah, di halaman ini perhatikan pada pembahasan ini. Apa yang kamu persiapkan jika hendak bertamu ke rumah teman yang baru? Tentu kamu ingin tampil dengan bersih dan berpakaian rapi. Nah, begitu juga kita ketika ingin menghadap Allah. Sholat merupakan ibadah yang paling utama, yang mana tujuannya itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita persiapkan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan dirinya, membersihkan dirinya. Mutatahhir itu orang yang membersihkan dirinya. Nah, ayat di atas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Maka persiapan apa saja yang harus kita perhatikan ketika ingin sholat? Nah, tentu harus semuanya kita persiapkan. Yang pertama, persiapan badan berarti menyucikan diri dari najis dan hadas. Ini dua hal nih, najis dan hadas. Najis itu apa tadi? Najis ialah kotoran yang oleh syariat dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari ketika melakukan ibadah seperti sholat dan yang lainnya. Sedangkan hadas itu suatu keadaan atau suatu kondisi yang mewajibkan kita untuk wudhu atau mandi besar. Jadi kalau hadas itu sesuatu kondisi yang mewajibkan kita untuk harus berwudhu atau harus mandi. Kalau najis sesuatu yang oleh syariat, kotoran yang oleh syariat dianggap sebagai yang harus dihindari. Nah, jadi kita harus persiapkan badan kita. Sebelum kita sholat harus suci semuanya, harus bersih dari najis dan hadas. Pakaian kita juga harus bersih semuanya. Tempat kita pun juga harus bersih, sajadahnya harus bersih, dan kita juga harus tahu arah kiblat. Nah, seperti ini contohnya, ya. Jadi badannya bersih, pakaiannya bersih, tempat sholatnya juga bersih semua. Nah, karena Islam sangat mencintai kebersihan, ya. Kata Nabi, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu separuh dari iman, separuh, ya. Jadi hampir seluruh ritual ibadah itu mewajibkan kita harus bersih dan suci. Ya, makanya separuh iman, ya. Syatrul iman. Maka kita harus tahu apa itu najis, yang mana yang najis, yang mana yang bukan, apa level tingkatan najis, ya. Kita akan ketahui sekarang ini. Nah, najis itu contoh kita lihat di gambar ini. Ada gambar darah, ada gambar bangkai, ini bangkai tikus. Ya. Ini contoh bagian dari najis. Kita lihat di sini. Ada BAB di sini, ada orang anak kecil sedang tidur, kencing mungkin atau ngompol, ya. Atau muntahan dari kita misalnya muntah gitu, anak muntah ini. Nah, ini contoh dari gambar-gambar yang menunjukkan kotoran yang najis. Artinya oleh syariat, oleh agama kita dianggap sebagai kotoran yang harus dihindari ketika melakukan ibadah sholat dan yang lainnya. Najis itu, anak-anak, atau kotoran itu, nih sini nih. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, ya. Jadi kita menjadi terhalang ketika ada najis. Nah, najis itu ada 3 level, anak-anak. Ada najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Yang kedua najis mutawassithah atau najis yang sedang.
Dan yang ketiga najis mughalladh, najis yang berat. Apa saja yang termasuk dari najis yang ringan? Nah, kita lihat di sini. Tabel di sini ya. Najis yang ringan itu najis yang dinamakan dalam bahasa Arab mukhaffafah, najis ringan. Itu najis yang berupa air kencing bayi laki-laki. Ya, ingat ya, laki-laki, garis bawah sini laki-laki. Air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya minum ASI atau air susu ibu, bukan susu formula ya, tapi air susu ibu ya. Jadi ada anak kecil laki-laki belum usia 2 tahun. Nah, dia cuma makan susu ibu, cuma minum susu ibu aja, tidak memakan hal yang lain. Kemudian dia kencing. Nah, kencingnya itu anak-anak dinamakan kencing najis mukhaffafah, najis yang levelnya paling ringan. Nah, bagaimana cara membersihkan najis itu, kotoran itu? Ada anak kecil seperti tadi, maka cara menghilangkannya cukup memercikan air mutlak pada benda yang najis. Kita percikan air, percikan aja. Jangan diguyur semua banyak air nih, percikan saja. Percikan air. Nah, itu tempatnya pun menjadi bersih, sudah suci lagi gitu. Jadi kita keringin ya, kita keringin dulu tempatnya, langsung kita percikan air, itu sudah suci. Itu ya. Jadi najis mukhaffafah ialah kencing bayi laki-laki belum berusia 2 tahun, dia belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Gitu. Nah, yang kedua, najis mutawassithah, najis pertengahan atau sedang. Dibagi menjadi dua, anak. Ada najis yang kelihatan atau aini ya. Ada najis yang sudah kering, misalnya hukumnya, najis yang sudah nggak kelihatan lagi, gitu. Udah nggak ada bekasnya lagi. Contohnya, misalnya kita ngelihat kotoran manusia di atas lantai, atau kotoran binatang, gitu. Atau ada darah, bangkai, muntah-muntahan, ada yang muntah, siapapun muntah itu. Nah, itu kan kelihatan ya, itu namanya najis sedang yang kelihatan. Itu besarnya najis mutawassithah aini ya. Najis yang sedang, levelnya sedang, dan kelihatan najisnya gitu, kelihatan najisnya. Maka cara menghilangkannya apa? Kita bersihkan muntahan, misalnya contohnya muntah ya, kita bersihkan dulu muntahannya, atau kotoran manusia misalnya, kita bersihkan dulu kotorannya, kita ambil, kita bersihkan sampai hilang warna, rasa, dan baunya. Maka setelah itu semua hilang, tiga hal ini, rasa, bau, dan warna, sudah hilang semua, maka kita percikan dengan air ya, kita coba tempat itu kita bersihkan dengan air. Itu sudah cukup, dianggap sudah suci. Nah, itu najis yang kelihatan masih bendanya. Nah, kalau najis sedang kemudian sudah kering, sudah nggak kelihatan, artinya najisnya hukmi ya. Maka cara menghilangkannya langsung kita siram dengan air, karena sudah tidak ada rasa, bau, dan warna. Jadi sudah, misalnya ada kencing nih, kencing kita, kamu siapapun kencing itu, atau uh, siapa aja kencing di lantai misalnya itu, dia udah kering lama gitu, lama kering. Nah, dia udah nggak ada lagi bau pesing, sudah tidak ada warna kuning lagi gitu. Itu kita langsung cukup percikan air, itu sudah otomatis suci lagi tempatnya ya. Jadi itu ya, najis mutawassithah itu najis yang sedang. Cara membersihkannya dengan menghilangkan rasa, bau, dan warna terlebih dahulu, baru kita percikan dengan air. Yang ketiga, najis yang berat, najis mughalladh, yaitu najis yang keluar dari anjing dan babi. Misalnya kita nyentuh babi atau nyentuh anjing, atau kita dijilat sama anjing atau sama babi. Nah, atau kita menyentuh anjing dan babi dalam keadaan tangan basah misalnya, atau anggota badan kita ada yang basah kemudian menyentuh anjing atau babi, maka kita harus bersihkan tempat yang terkena najis anjing babi itu dengan dibasuh 7 kali dengan air. Salah satunya airnya dicampur dengan debu. Jadi boleh di awal dicampur dengan debu, kemudian disiram 6 kali dengan air yang tidak ada campuran debunya. Boleh nanti di akhir. Jadi misalnya di awal kita bersihkan dulu, ada debu, kemudian ada air dicampur ya, kemudian disiramin ke tempat yang kena kotoran atau najisnya anjing atau babi. Kemudian saya itu dibasuh lagi dengan air sebanyak 6 kali. Jadi 7 kali, pas 7 kali. Yang pertama dibasuh dengan air plus debu, campuran debu. Yang keenam selanjutnya semuanya itu hanya air biasa. 7 kali. Itu cara membersihkan najis yang levelnya paling berat, atau najis mughalladh yang timbul dari anjing dan babi. Nah, air apa saja yang bisa kita gunakan untuk membersihkan najis tadi di atas? Boleh air hujan, air laut, air sungai, salju, air ledeng, kolam, embun. Itu semua air-air yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis, atau kita gunakan untuk berwudu, atau kita gunakan untuk mandi ya. Itu pembahasan tentang level dari najis. Jadi kesimpulannya, najis itu ada 3. Kotoran itu ada 3 levelnya. Yang pertama mukhaffafah, najis yang ringan, itu air kencing bayi laki-laki, bukan bayi perempuan ya. Kalau bayi perempuan itu sudah levelnya pertengahan, mutawassithah. Jadi yang ringan itu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan dia hanya minum air susu ibu, maka cara menghilangkannya cukup dipercikan air. Kalau najis mutawassithah, najis yang sedang seperti darah, muntahan, atau tai kotoran,
Itu kalau kelihatan maka dihilangkan dulu warna, bau dan rasanya. Setelah itu semua hilang bersih, maka kita percikan dengan air. Atau kalau sudah tidak kelihatan tuh hukmiyah, ya maka kita langsung kita bersihkan dengan air, kita percikan dengan air. Yang terakhir, najis yang paling berat mughalladhah itu najis yang timbul dari anjing dan babi. Cara menghilangkannya yaitu dengan dibasuh sebanyak 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan debu. Jadi air dicampur dengan debu pertama kali ya, disiramin, kemudian 6 kalinya cuma air saja. Jadi itu pembahasan tentang level dari najis, level dari najis. Nah setelah itu kita juga harus tahu cara kita bercebok ya. Kita kalau sudah BAB kita cebok juga ya. Nah cebok itu boleh menggunakan uh, air, boleh juga kalau tidak ada air kita boleh menggunakan batu. Jadi ketika kita selesai dari kencing atau BAB, maka kita harus sucikan dengan air, kita bersihkan dengan air. Sebelum kita masuk ke toilet, kita baca doa dulu terlebih dahulu. Pasti harus, jangan lupa ya. Ketika masuk ke toilet, kita dahulukan kaki yang mana? Kaki yang kiri. Jadi kita masuk dengan kaki kiri, kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, keluar toilet bacanya alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Itu kita keluar dengan kaki kanan, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Oke, jadi ini pembahasan tentang najis atau kotoran. Jadi najis itu ialah kotoran yang dapat menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nanti hadas pembahasannya nanti ada di buku paket yang kita miliki. Sedangkan pembahasan najis tidak ada di buku paket kita. Makanya saya jelaskan terlebih dahulu di sini. Baik, itu saja penjelasan dari Bapak. Jadi nanti kalian bisa kerjakan tugas-tugas kuis ya. Kalian jawab ya sesuai penjelasan yang Bapak barusan jelaskan. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.